Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Saya ngelihat di jam barusan Isya sekitar 34-35 menit lagi ya. Pendek waktunya ya. Apa mungkin salat maghribnya tadi mungkin kepanjangan ya, atau kita telat mulai ini ya. Sedikit sekali ya, 35 menit itu. Ya, karenanya sholat maghrib itu sunnahnya itu membaca surat-surat yang surat-surat yang qisar, yang pendek-pendek. Seharusnya sunnahnya demikian ya. Tapi sesekali baca yang panjang tidak masalah. Tapi hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, kita sekarang masuk ke rukun yang baru. Kita sudah selesai dari rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Dan sekarang kita masuk ke rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Dan pembahasan iman kepada hari akhir ini pembahasannya cukup panjang ya. Panjang. Mungkin kita beberapa pertemuan untuk menyelesaikannya, itu pun mungkin saya persingkat agar tidak terlalu panjang. Baik, kenapa dinamakan dengan hari akhir? Kenapa istilahnya hari akhir? Karena sudah tidak ada hari lagi setelah itu. Itu hari terakhir yang nggak ada ujungnya. Ketika kita masuk ke hari itu, maka hari itu nggak akan berakhir. Nggak akan berakhir, nggak ada ujungnya. Maka disebut dengan hari akhir. Dimensi sudah berbeda. Berbeda kalau kita di kehidupan dunia ini ada pergantian siang malam. Ada matahari terbit, bulan, ada pergantian siang malam. Tapi kalau kita sudah masuk di yaumul akhir, hari akhir, maka sudah tidak ada dimensi waktu di situ. Enggak ada siang malam. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat juga bulan dan matahari Allah lemparkan ke dalam neraka untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyembah bulan, menyembah matahari, maka mereka akan semakin sedih ketika sesembahan mereka ikut dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan kekuatannya. Matahari dan bulan banyak disembah oleh manusia, Allah masukkan ke dalam neraka. Kemudian juga disebut juga dengan hari akhir karena itu tahapan fase terakhir dalam empat fase kehidupan kita yang sempat kita singgung pada kajian subuh di hari Ahad kemarin. Dan hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah meninggal dunia, berarti kita sudah masuk ke kiamat kita sendiri. Ketika kita sudah meninggal dunia dan kita berpindah ke alam barzakh, berarti kita sudah masuk ke hari akhir kita masing-masing. Karena alam barzakh itu merupakan permulaan dari yaumul akhir. Dan permulaan hisab di alam barzakh itu. Karena Nabi menyebutkan barang siapa yang selamat di alam barzakh dari siksa kubur, azab kubur, maka setelahnya dia akan mudah dia ketika di padang mahsyar, mudah dia ketika dihisab, mudah ketika dia melewati sirat dan sampai ke surga. Tapi kalau sudah di alam barzakh dia mendapatkan azab, maka setelahnya kemungkinan dia akan mendapatkan banyak kesulitan karena hari perjalanan yang dia akan dia hadapi setelah kematian itu perjalanan yang bukan main-main beratnya. Perjalanan yang bukan main-main panjangnya. Nggak bisa kita bandingkan dengan jumlah panjang kehidupan di dunia ini yang hanya kita hidup seberapa lama sih? Berapa puluh tahun paling. Sedangkan setelah kita masuk ke hari akhir kita, itu waktu yang sangat panjang ya. Terlalu panjang untuk dibandingkan. Dan
apa yang akan kita hadapi itu perkara yang sangat berat dan mengerikan. Insyaallah kita akan bahas mungkin saat kita bahas di rukun yang kelima ini. Taib hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Apa urgensinya kita mempelajari iman kepada hari akhir ini? Ya seperti biasa kita sebutkan ada urgensi-urgensi kenapa ditekankan kita untuk mempelajari mendalami masalah iman kepada yaumil akhir ini. Yang pertama hadirin rahimakumullah. Iman kepada yaumul akhir ini merupakan salah satu dari 3 pokok yang merupakan intisari dakwah seluruh nabi. Kita sudah sebutkan ketika membahas para rasul. Semua nabi dan rasul semuanya mendakwahkan 3 pokok ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Usul tsalatsah allati ittafaqa 'alaiha jami'ul milal ja'at biha jami'ur rusul." 3 pokok yang disepakati oleh semua rasul. Rasul-rasul bawa 3 pokok ini, sepakat sudah. Wahya al-imanu billah. Pertama iman kepada Allah, tauhid. Semua nabi mendakwahkan tauhid. Kemudian yang kedua wal yaumul akhir. Semua nabi pasti memperingatkan umatnya tentang yaumul akhir ini. Semuanya tanpa terkecuali. Yang hari ini 3 pokok intisari dakwah nabi. Kemudian yang ketiga yang semua nabi ajarkan yaitu al-a'mal as-salihah. Amal-amal saleh. Semua nabi menyuruhkan untuk kita beramal saleh. Kemudian Ibnu Qayyim membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa dari mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala di sisi Allah dan tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka. Itu urgensi yang pertama. Kemudian urgensi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak dalil dalam Al-Qur'an. Banyak sekali dalil Allah sebutkan, baik secara dalil akal maupun dari dalil nas-nas Al-Quran maupun dalil dari hadis-hadis Nabi SAW yang membuktikan akan terjadinya hari kebangkitan. Secara akal juga, secara akal logika manusia itu mendukung bahwasanya pasti akan ada hari kebangkitan. Konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti keyakinan kaum musyrikin jahiliyah yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sebutkan di awal, mereka beriman kepada Allah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, Allah yang membagikan rezeki kepada mereka. Mereka beriman itu kepada Allah. Dalam rububiyah mereka beriman. Tapi salah satu yang menjadikan mereka kafir itu mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Mereka beriman kepada Allah, rububiyah mereka imani, tapi mereka tidak meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ketika Allah menyebutkan bagaimana ucapan mereka orang-orang musyrikin ini yang mencemooh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalian mau patuh sama orang ini yang ngaku Nabi sementara dia seperti kita manusia biasa, makan makanan kita, minum minuman kita, ngapain kalian percaya sama dia? Kemudian kata Allah SWT, aya'idukum annakum idza mittum aw kuntum turaban wa 'idhaman a inna lamukhrajun hayhata lima tu'adun. Apakah orang ini, laki-laki ini menjanjikan kalian, buat janji menjanjikan kalian bahwasanya kalian nanti kalau sudah mati, sudah jadi tulang belulang, sudah jadi debu akan dibangkitkan, dikeluarkan lagi? Sungguh jauh apa yang dia janjikan. Nah, orang musyrikin enggak percaya ini. Ya, sementara makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, apalagi di fase Mekah, fase dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, banyak sekali Allah menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat dan hari kebangkitan. Banyak. Karenanya konten surat-surat Makkiyah itu lebih fokus ke masalah tauhid dan hari kebangkitan. Surat-surat Makkiyah, Madaniyah turun setelah Nabi hijrah itu baru kebanyakan berkaitan dengan masalah hukum. Ya, makanya kalau kita lihat surat-surat Makkiyah sering sekali Allah sebutkan masalah hari kebangkitan ini. Ya, dalilnya terlalu banyak. Kemudian di antara urgensi kita mempelajari ini iman kepada yaumul akhir,
yaitu banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam akidah ini. Penyimpangan yang berkaitan sama iman kepada yaumil akhir ini. Di antara penyimpangan tadi disebutkan, orang musyrikin Mekah dulu tidak meyakini. Ya, mereka berkeyakinan kalau sudah mati udah selesai, nggak ada cerita, udah nggak ada kebangkitan. Kemudian juga di antara bentuk penyimpangan dalam masalah iman bil yaumil akhir ini, yaitu adanya keyakinan tentang teori reinkarnasi. Dan itu di tengah-tengah kaum muslimin ada, hadirin. Dikatakan orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam yang meyakini reinkarnasi itu ada, namanya sekte golongan at-tanasukhiyah namanya. Itu ada tanasukhiyah. Mereka meyakini reinkarnasi seperti kalau nggak salah orang Buddha ya. Orang Buddha atau orang Konghucu, kalau nggak salah mereka juga meyakini demikian. Jadi kehidupan yang sekarang ini adalah pembalasan dari kehidupan yang sudah lalu, yang sebelumnya. Jadi dia akan berpindah kehidupan yang lainnya. Ketika dia mati, dia akan kembali lagi dalam wujud yang lain, dalam wujud manusia yang lain, bereinkarnasi dia. Begitu mereka yakini. Dan ini keyakinan yang sangat aneh. Keyakinan seperti ini nggak berlandaskan dalil, teori yang sangat aneh, keliru, yang nggak logis. Ya, kalau memang misalnya dia disebut kehidupan dunia ini adalah bentuk pembalasan dari kehidupan yang dulu yang pernah kita lakukan. Tapi kenapa dibalasnya di dunia? Kalau memang kita sekarang kehidupan kita sekarang ini reinkarnasi dari kehidupan, entah kehidupan yang mana kita pernah alami dulu, kemudian kita dibalas di kehidupan lagi di zaman sekarang ini. Kenapa dibalas di dunia dan belum tentu sengsara? Kalau dia jadi orang sukses kaya raya, apanya yang mau dibalas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gak ada buktinya, gak ada dalilnya, gak ada buktinya yang mendukung teori tersebut. Kemudian juga kalau seandainya emang itu benar, kenapa kita nggak bisa ingat kehidupan yang lalu yang pernah kita jalani? Nggak ada yang ingat. Ini cuma khayalan yang dibangun di atas teori yang nggak logis sama sekali. Dan ini ada di tengah-tengah kaum muslimin, keyakinan seperti ini. Tentunya ini keyakinan yang kufur. Kemudian kalau teori kita umat Islam ya sangat bertolak belakang dari teori reinkarnasi tadi. Teori reinkarnasi tadi nggak ada yang ingat kehidupan yang sebelumnya dijalani. Ya, nggak bisa dia ingat apa kok tiba-tiba dihidupkan lagi untuk pembalasan. Sementara kalau kita kaum muslimin, kita akan ingat semua, hadirin, amalan yang kita kerjakan ketika di dunia. Ketika nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, di alam barzakh, di neraka, wa'iyadzubillah, di surga, manusia semua mengingat amalan yang mereka lakukan. Allah bikin mereka ingat amalan-amalan yang mungkin dia lupa ketika di dunia dia pernah lakukan, Allah bikin dia ingat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Tur, "Inna kunna min qablu nad'uh." Ya, mereka berkata, kami dulu menyembah Allah. Ingat dia apa yang mereka lakukan di dunia. Ya, kemudian juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Orang-orang zalim di hari kiamat ini dia nyesal luar biasa. Saking nyesalnya dia di hari kiamat nanti dia sambil gigit jarinya. Orang-orang zalim menggigit jarinya, mereka berkata, coba seandainya dulu aku mengikuti jalannya para rasul. Enggak cukup sampai di situ penyesalannya. Dia menyesal kenapa enggak mengikuti jalannya Rasul. Kemudian dia menyesal kenapa dia tidak mengambil orang-orang saleh, orang-orang baik sebagai teman dekatnya. Dan ini penting masalah teman dekat ini. Lanjutan ayat Allah berfirman, "Ya laitani ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Aduhai, kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Teman dekatku ini menyesatkan aku dari mengingat Allah. Sungguhnya syaitan itu akan menghinakan manusia. Ya, jadi manusia di akhirat nanti dia ingat apa yang pernah dia lakukan di dunia. Kemudian di antara bentuk penyimpangan yang terjadi dalam akidah ini, iman bil yaumil akhir ini, yaitu
kaum falasifah, filsuf, para ahli filsafat yang mereka menisbatkan dirinya ke agama Islam. Kita nggak berbicara tentang ahli filsafat, orang-orang kafir seperti Plato, Aristoteles, kita nggak berbicara tentang mereka. Kita bicara orang ahli filsafat dari kalangan yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tokoh-tokoh besar, ya, seperti Ibnu Sina dan yang lainnya. Dan diantara bentuk keyakinan mereka, falasifah, istilahnya kalau dalam kitab para ulama itu, mereka punya banyak sekali kekeliruan, penyimpangan banyak sekali. Diantaranya 3 yang menyebabkan dia dikafirkan oleh Imam Ghazali. Salah satunya yang menyebabkan mereka dikafirkan oleh Imam Ghazali, mereka meyakini bahwasanya di hari kebangkitan nanti ini yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ruh saja, jasadnya enggak ikut dibangkitkan. Dan ini keliru. Menyelisih banyak dalil. Yang Allah bangkitkan itu ruh dengan jasad kita Allah hidupkan. Ya, kenapa mereka menolak jasadnya dibangkitkan? Karena enggak masuk akal mereka. Begitulah ciri khasnya orang falasifah. Semua ditimbang dengan akal. Mereka menuhankan akal mereka. Ayat Allah nggak sesuai sama akal mereka, nggak masuk akal, tolak. Mentah-mentah. Seperti itu. Taib. Kemudian hadirin azinallahu wa iyyakum. Di antara urgensi kita mempelajari, mendalami iman kepada yaumil akhir ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memuji orang-orang yang senantiasa memikirkan akhirat dan kematian. Allah memuji orang-orang yang dia sering mengingat kematian. Allah memuji orang-orang yang sering mengingat negeri akhirat. Allah puji secara khusus. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub, mereka mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisati dzikrad dar. Sungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu mereka selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Wa innahum 'indana laminal mustafin al akhyar. Dan sungguh mereka itu di sisi kami termasuk orang-orang pilihan yang baik. Maksud tafsir dzikrad dar, mengingatkan kepada negeri akhirat, disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Tafsirnya maknanya ada 2, yaitu mereka yang selalu mengingatkan kepada negeri akhirat, dan tafsiran yang kedua yaitu orang yang selalu mengingat akhirat. Maknanya sama. Ketika orang dia mengingat akhirat, ini mendapatkan pujian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Wahai Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas? Orang mukmin mana yang paling cerdas? Ayyul mu'minina akyas?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mukmin yang paling cerdas siapa? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, ulaika al-akhyas. Mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang paling banyak mengingat mati, dan yang paling bagus persiapannya untuk menyambut kematian itu. Itu mukmin yang cerdas. Nabi SAW. Nabi SAW juga bersabda, juga sering kita sebutkan hadisnya, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Nabi sebutkan, perbanyaklah ingat mati, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan. Hadimil ladzat, pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan? Al-maut, mati. Sering-sering ingat mati. Sering-sering ingat mati. Pengen bagus ibadah, sering-sering ingat mati. Ingin rajin beramal soleh, sering-sering ingat mati. Ingin sering bertaubat, sering-sering ingat mati. Ingin bagus ibadah kita, sholat kita bagus, khusyuk, ingat mati. Sering-sering ingat mati. Seakan-akan bahkan Nabi sebutkan, "Shallu sholata muwaddi'." Salatlah seperti salat perpisahan kalian. Salatlah kalian
seperti sholat perpisahan, sholat terakhir yang habis sholat ini kalian mati sudah nggak bisa sholat lagi. Jadi kita akan memperbagus sholat kita kalau kita tahu ini sholat terakhir kita. Jadi mengingat kematian ini merupakan ibadah. Mengingat kematian, tafakkur ini ibadah. Karena kalau kita nggak sering-sering ingat kematian kita lalai. Apalagi yang sudah, jangankan yang sudah berumur, yang masih muda harus sering-sering ingat kematian. Karena yang meninggal itu nggak mesti yang sudah tua, Baik. Kemudian urgensi yang kelima, hadirin azanallahu wa iyyakum. Kenapa kita perlu mendalami iman kepada yaumil akhir ini? Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dalam Al-Qur'an, menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir ini lebih dari 20 kali dalam Al-Qur'an. Dan ini tidak dilakukan pada rukun iman yang lain. Tidak menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada Rasul misalnya. Tidak menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada malaikat misalnya. Gak sebanyak itu. Tapi iman kepada Allah dan yaumil akhir ini yang paling banyak, 20 kali lebih Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Banyak ayatnya ya, di antaranya firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin, kita sebutkan tadi, man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian contohnya lagi dalam surat Al-Baqarah 126, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, Ibrahim mendoakan kota Mekah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki kepada penduduk kota Mekah dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ayat yang semisal ini banyak sekali ya, lebih dari 20 ayat. Ini menunjukkan perkara besar. Iman kepada Allah ini intinya. Kemudian iman kepada yaumil akhir, karena kita akan kembali ke negeri akhirat ini pasti. Dan bahkan tadi kita sebutkan semua nabi mengingatkan manusia akan negeri akhirat ini. Tidak ada satu nabi pun kecuali mereka mengingatkan bahwa kalian akan mati dan masuk ke negeri akhirat, kalian akan dibangkitkan semua. Dan karena saking beratnya yang kita hadapi di negeri akhirat, maka semua nabi mengingatkan ini, dan Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ingatkan kita tentang negeri akhirat. Dan banyak ayat-ayat yang semisal kita tidak sebutkan di sini ya, terbatasnya waktu. Tapi kemudian di antara urgensi mempelajari ini yang berikutnya yang keenam, yaitu beriman kepada yaumil akhir ini memberikan pengaruh yang luar biasa dalam amal soleh kita, dalam kita beramal soleh. Pengaruhnya sangat besar dalam kita beramal soleh dan meninggalkan maksiat, yang sangat mensupport kita untuk beribadah dan meninggalkan maksiat, yaitu iman kepada yaumil akhir ini. Orang yang sering mengingat kematian, sebutkan, orang yang kalau dia sering mengingat kematian, maka Allah akan menganugerahi dia 3 perkara. Yaitu dia sering bertaubat. Ini pernah saya sebutkan waktu khutbah Jumat di sini. Orang kalau dia sering mengingat kematian, maka Allah berikan dia taufik, Allah berikan dia anugerah 3 perkara. Pertama, dia akan sering bertaubat kepada Allah SWT karena dia sering ingat mati. Kemudian yang kedua, kalau dia sering ingat mati, dia pasti akan semangat beribadah. Kemudian yang ketiga, kalau dia sering ingat mati, maka dia akan qanaah atas apa yang Allah berikan kepada dia di dunia ini. Dia terima pembagian Allah. Sebaliknya orang kalau dia jarang mengingat mati, dia pasti akan menunda-nunda taubat. Dia nunda-nunda taubat. Dia nggak ingat mati, nggak ingat negeri akhirat. Dia pikir hidupnya masih panjang aja. Kemudian juga orang jarang ingat mati, dia malas beribadah pasti. Malas ibadah. Coba orang kalau dikasih tahu Anda sakit, kemungkinan minggu depan lewat nih, mati.
Kira-kira itu orang dia masih bakal santai nggak di rumahnya? Oh, pasti di soft depan terus ngaji terus, ya nggak berhenti dia ngaji pasti. Karena dia tahu dia akan mati. Kemudian yang ketiga, orang kalau dia jarang mengingat mati, dia tidak qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana tentang orang-orang kafir. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kerjaan mereka hanya ngitung-ngitung harta. Mereka mengira harta tersebut akan menjadikan mereka umur panjang kekal. Ya, jangan kita seperti mereka orang-orang tersebut. Jadi karena sebab itulah hadirin azanallahu wa iyyakum, Allah menggandengkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Salah satu tujuan fungsinya apa? Agar kita semangat beramal saleh dan kita meninggalkan maksiat dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sering mengingatkan dalam ayat Al-Qur'an ya supaya manusia ini bertakwa dalam satu hal. Allah ingatkan tentang yaumul akhir. Di antaranya masalah perceraian. Allah sebutkan dalam awal surat At-Talaq ayat 1 ayat 2. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan istrimu pada saat mereka bisa menghadapi masa iddah mereka dengan waktu yang wajar. Dan hitunglah masa iddah tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Jangan keluarkan mereka dari rumah kalian. Dan jangan diizinkan mereka keluar kecuali mereka pasti akan membuat kemungkaran. Ini perlu diperhatikan. Banyakan orang zaman sekarang, apalagi ya di negeri kita ini, jarang memperhatikan masalah ini. Masalah perceraian, mereka tidak bertakwa kepada Allah. Maka Allah ingatkan di ayat keduanya, la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dzawi 'adlin minkum wa aqimu syahadata lillah dzalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ayat luar biasa, peringatkan kita bagi orang masalah perceraian, menceraikan istrinya, perhatikan masalah ini, bertakwa kepada Allah, ingat hari akhir. Kalau kalian sudah mendekati habis masa iddahnya, silahkan rujuk istri-istrimu. Kalau nggak mau rujuk, mau dilepas, maka lepas dengan cara yang baik. Kemudian persaksikanlah dua saksi yang adil. Ya, masalah persaksian, masalah talak ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Dzalikum yu'adzu bihi. Itulah kalian diperingatkan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah SWT. Kemudian Allah tutup ayat ini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Orang kebanyakan nggak berilmu, nggak bertakwa kepada Allah dalam masalah ini. Ceraikan istri, main cerai, suruh pulang sana ke rumah. Haram. Bukan begitu aturan Islam. Allah buat aturan, bahkan Allah turunkan surat-surat At-Talaq. Nggak ada surat nikah, nggak ada surat talak, perceraian. Karena banyaknya orang yang tidak bertakwa kepada Allah dalam masalah menceraikan istrinya. Serampangan, masalah sepele, jatuhkan talak. Ada aturan dalam menjatuhkan talak. Gak boleh dia menjatuhkan talak dalam keadaan istrinya haid, haram hukumnya. Gak boleh. Kemudian kalau dia menjatuhkan talak kepada istrinya, kalau dia nggak mau lagi bareng, nggak mau bareng sama istri, dia keluar dari rumah, itu suaminya yang keluar, jangan istri suruh pulang ke rumah mertuanya. Aturan Islam demikian. Allah bilang la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kalian keluarkan dia. Kalau kalian nggak mau tinggal bareng sementara lagi talak, kalian keluar dari rumah itu. Berpikir, biar sama-sama berpikir. Selama masa iddah, ketika waktunya kalian sudah hati melunak, sama-sama berpikir dan mulai jernih, Allah akan bantu mereka rujuk lagi. Kalau sekarang kan enggak, pulang sana ke rumah orang tua. Lihat, ketika dia tidak mengikuti aturan Allah SWT, disuruh istrinya pulang. Baru seminggu istrinya pulang, stres dia, pengen rujuk. Pas datang ke rumah mertuanya pengen jemput istrinya, dikeluarin golok sama mertuanya. Repot urusannya kalau mertuanya galak. Karena hadirin perlu diperhatikan, istri ketika kita menjatuhkan talak,
seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan dia masih dalam masa iddah, perlu diperhatikan di sini. Ketika istri itu dalam talak raj'i, dalam masa iddahnya, statusnya masih istri. Ingat, kapan dia statusnya sudah berhenti jadi istri? Ketika masa iddahnya sudah habis. Makanya ketika masih dalam masa iddah, istri masih dalam masa iddah talak, suaminya ini mati, maka istri itu masih berhak mendapatkan warisan. Masih berhak dia mendapatkan warisan karena statusnya masih istri. Gak boleh dia nikah sama orang lain, gak boleh dia dilamar, statusnya masih istri orang, masih istri. Makanya ketika dia mau rujuk, dia tinggal rujuk langsung, dia gauli boleh, statusnya masih istri. Ya, ini penting, maka Allah ingatkan, takwalah kalian kepada Allah. Ingat, ini bentuk keimanan kalian kepada Allah dan hari akhir. Masalah tolak ini cuma salah satu contoh saja bagaimana Allah mengingatkan iman kepada hari akhir ini tentang masalah ibadah. Ini sebenarnya kita baru bahas muqaddimah, hadirin. Muqaddimah kita belum masuk pembahasan, dan ini mungkin baru setengahnya, ini masih belum selesai muqaddimahnya. Saya prediksi bisa selesaikan muqaddimah ini di satu pertemuan ini. Tapi ala kulli hal, nggak apa-apa. Kita insya Allah lanjutkan pekan depan jika tidak ada halangan. Jadi hadirin azanallahu wa iyyakum, intinya dalam pembahasan kita insyaallah taala membahas masalah iman kepada yaumil akhir ini, kita akan bagi pembahasannya menjadi 3 pokok poin inti. Yang pertama, kita akan membahas masalah kematian, ya. Poin pertama masalah kematian dan alam barzakh. Hal-hal yang terkait sama kematian dan alam barzakh insyaallah kita akan bahas. Ini cukup panjang, ya. Kemudian yang kedua nih yang ya semuanya panjang-panjang sebenarnya, ya. Ya, poin kedua kita akan bahas masalah hari kebangkitan dan hal-hal yang terkait di dalamnya, ya, seperti hisab, ya, sidang, mizan, alam barzakh, qantarah dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga pembahasan tentang surga dan neraka. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.